Ismayati. Saya Sifa Firdausi Ubay Silva. Saya Tania Fitri Febriana. Dan saya Aisyah Nurmalasari. Kami dari Jurnalistik 6A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Antaragama dan Budaya yang diampu oleh Ibu Siti Nurbaya MSI. Kami harap video ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengetahui lebih jauh lagi tentang hijab, terutama tentang sejarah dan perkembangannya di Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat menonton! Bukan ku sok tahu Perkembangan tren muslimah dalam menggunakan hijab. Fashion adalah perpaduan antara gaya atau style dengan desain. Dunia para wanita memiliki berbagai macam gaya yang dapat dipadu-padankan dengan kondisi tertentu. Misalnya, casual style yang cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari, classic style yang memberikan kesan vintage dan elegan, atau chic style yang simple untuk menghadiri acara-acara resmi. Fashion mengalami perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa. Bahkan hampir setiap tahunnya ada saja ikon fashion yang trending dan banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, salah satu tren fashion yang mengalami perkembangan secara pesat yaitu fashion muslimah. Fashion muslimah. Fashion muslimah merupakan jenis fashion yang dikhususkan untuk para wanita muslim. Sebagai agama yang memberikan petunjuk untuk segala aspek kehidupan, Islam juga sudah menunjukkan tata cara berbusana yang baik, terutama bagi para pemeluknya. Hal tersebut termaktub dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik." Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Ayat tersebut menjelaskan tentang fungsi busana yang diantaranya menutup aurat dan menjaga atau melindungi diri dari bahaya. Karena itulah, busana muslim memiliki sedikit perbedaan dengan gaya busana lain, terutama dalam gaya busana muslimah. Dalam Islam, para muslimah dituntut untuk dapat menutup seluruh bagian tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan, serta menggunakan pakaian yang longgar agar tidak menunjukkan lekuk tubuhnya. Salah satu atribut yang wajib digunakan muslimah adalah hijab. Hijab, jilbab, himar. Hijab adalah sesuatu yang digunakan untuk menutup bagian rambut dan kepala muslimah yang terjulur hingga menutupi dada. Ada sedikit perbedaan mengenai penyebutan hijab, himar, serta jilbab yang terjadi di masyarakat. Menurut beberapa pakar bahasa dan tokoh Islam, hijab adalah penutup. Secara istilah, hijab adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menutup sesuatu yang dituntut untuk ditutupi. Sementara himar untuk wanita adalah kerudung yang menutupi kepala wanita. Penggunaan himar juga termaktub dalam Quran Surah An-Nur ayat 31 yang artinya, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menjulurkan himar ke dadanya." Sedangkan makna jilbab diantaranya adalah gamis atau pakaian yang lebih besar dari himar yang dipakai oleh wanita untuk menutupi kepala dan dadanya. Makna kata jilbab dalam bahasa Arab adalah menjulurkan atau memaparkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Istilah jilbab ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, agar hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka."
Ketiga kata tersebut memiliki persamaan, yaitu segala sesuatu yang dapat menutupi aurat dan terjulur hingga menutupi dada atau seluruh tubuh. Jadi, tidak ada kesalahan dalam penyebutan, karena semua kata tersebut memiliki makna sesuatu untuk menutupi segala yang harus ditutupi. Sejarah penggunaan hijab di Indonesia. Sebelum menjadi tren dan bebas digunakan, para muslimah zaman dahulu harus melewati lika-liku dalam penggunaan hijab. Sejak pertama kali Islam datang ke Indonesia yang memberikan pengaruh kebudayaan, penggunaan hijab sudah diketahui dan diperjuangkan. Para ahli agama menyebarluaskan pentingnya menutup aurat bagi pemeluk Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Setidaknya, kesadaran menutup aurat bagi wanita dapat terlihat ketika mereka sedang sholat. Karena menurut catatan GF Pitch Fair, penggunaan kata mukena setidaknya sejak tahun 1870-an. Pada saat itu, para wanita muslim belum terbiasa menggunakan hijab dalam kehidupan sehari-hari. Pada abad ke-19, dakwah Islam sangat masif terjadi di daerah Minangkabau. Saat itu, para ulama merasa risih karena banyaknya kemaksiatan yang terjadi di daerah Minangkabau. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menerapkan syariat Islam di Minangkabau, termasuk aturan pemakaian hijab. Hal ini dapat terlihat dari potret pahlawan muslimah yang menggunakan hijab seperti Rasuna Said yang berasal dari Minangkabau. Selain di Minangkabau, dakwah Islam juga sangat terasa di Aceh. Dibuktikan dengan salah satu aturan masyarakat Aceh yang mengatakan bahwa orang harus berpakaian penutup hingga kaki dan menutup kepala dengan selendang atau kain. Namun begitu, bukan berarti penggunaan hijab bagi muslimah sudah marak terjadi. Berlanjut pada masa revolusi pada tahun 1970-an, sudah ada beberapa film yang mengangkat pesan dakwah, seperti film-film yang dibintangi oleh Rhoma Irama. Namun, film ini tidak langsung menyuruhkan para wanita untuk berhijab dari sosok pemeran wanita, melainkan hanya menggunakan pakaian yang sopan. Baru di tahun 1980-an, penggunaan hijab mulai marak. Bahkan, banyak siswi sekolah yang mulai menggunakan hijab. Pada saat itu terdapat wacana untuk memisahkan siswi berhijab dan tidak berhijab. Di tahun 1979, siswi-siswi berhijab di Sekolah Pendidikan Guru SPG Bandung menolak dipisahkan dengan kawan-kawan yang tak berhijab. Ketua MUI Bandung saat itu, yakni EZ Muttaqin, berhasil menggagalkan wacana itu. Setelah bernapas lega selama beberapa saat, tepatnya pada 17 Maret 1982, para muslimah dikejutkan lagi dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdesmen, yakni Profesor Darji Darmodiharjo SH, tentang seragam sekolah nasional yang berujung pada pelanggaran jilbab di sekolah negeri sekuler. Sebagai reaksi dari keputusan tersebut, gerakan-gerakan Islam yang berseberangan dengan Orde Baru muncul dan menentang gagasan tersebut. Presiden Republik Indonesia kala itu, yakni Soeharto pun tak dapat berlama-lama menghalangi penggunaan hijab di sekolah-sekolah, dan akhirnya menyetujui didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI pada Desember 1990. Para muslimah pun dapat menggunakan hijab dengan bebas lagi dan terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan model hijab. Penggunaan hijab yang sudah diterapkan sejak dahulu menyebabkan terjadinya perkembangan secara masif dalam tren atau gaya menggunakan hijab. Secara umum, model penggunaan hijab dapat diperiodisasikan sebagai berikut. Masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.
Pada masa ini, mayoritas penggunaan hijab hanya berbentuk selendang yang diletakkan di atas kepala. Bahkan, terkadang penggunaan hijab hanya disampirkan di pundak saja sebagai hiasan. Model jilbab selendang ini biasa digunakan oleh ibu negara pertama Indonesia, yakni Ibu Fatmawati. Hanya segelintir muslimah yang menggunakan hijab seperti hijab yang biasa kita lihat, misalnya Rasuna Said. Tahun 70-80-an, pada masa ini jilbab atau hijab sudah mulai banyak dipakai oleh muslimah di Indonesia. Hanya saja ada tempat larangan penggunaan hijab seperti di sekolah. Pada masa ini, masyarakat menganggap bahwa perempuan yang menggunakan hijab adalah perempuan yang kuno atau fanatik. Hal ini terutama terjadi pada abad ke-19, di mana jilbab lebih diartikan sebagai identitas pemakaiannya, bukan hanya sebagai hal teknis saja. Jilbab era 90-an. Secara perlahan, anggapan negatif tentang berjilbab mulai hilang. Jilbab mulai diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari tren fashion, sehingga pada masa ini jilbab sudah banyak mengalami perkembangan. Secara umum, telah banyak bentuk dan model-model jilbab yang dikenakan oleh perempuan muslim. Meski begitu, pada masa ini masih ada anggapan bahwa berjilbab hanyalah muslim yang sangat alim. Gaya klasik menjadi tren pada zaman ini, yaitu jilbab motif atau jilbab polos dengan ciput atau dalaman jilbabet yang disematkan peniti di bawah dagu menjadi ciri khas pada tahun ini. Jilbab tahun 2000-an. Di tahun 2000, jilbab sudah diterima sebagai bagian dari tren fashion, sehingga sudah banyak model jilbab yang bisa kita pilih dan rata-rata menunjang para wanita untuk berpenampilan makin cantik, modis, dan modern. Pada masa ini, kesan hijab yang kuno dan fanatik sudah tidak ada lagi. Di tahun 2000-an awal, model jilbab yang populer adalah model jilbab ikat. Penggunaan jilbab ini hanya dengan melilitkan kedua sisinya ke leher saja. Terlihat lebih praktis dan mudah ditiru. Jilbab tahun 2010. Pada tahun 2010, desainer muda bernama Dian Pelangi berhasil menjadi pelopor tren fashion hijab di Indonesia. Dian Pelangi mampu merevolusi citra hijab yang sebelumnya kuno menjadi sangat trendy dan fashionable. Jilbab pada era ini memiliki unsur yang colorful dan banyak eksplorasi dalam bentuk dan gaya penggunaannya. Banyak kreasi tidak hanya dengan hijab saja, tetapi dengan memadukan model busana yang mengikuti tren dengan beragam warna. Hijab tahun 2017 sampai sekarang. Pada masa ini, model jilbab yang awalnya beragam warna, bentuk, dan gaya mulai berubah menjadi tren hijab syar'i. Model jilbab ini bentuknya lebih panjang, bahkan sampai menutup bagian belakang tubuh. Model seperti inilah yang dianggap sesuai dengan syariat Islam setelah sebelumnya ramai dengan kontroversi hijab ketat. Cara penggunaannya juga berbeda dari model hijab yang sebelumnya. Hijab syar'i terlihat sederhana dan tidak berlapis-lapis. Model hijab ini semakin menjadi favorit muslimah setelah digunakan oleh artis-artis yang hijrah menggunakan hijab seperti Shireen Sungkar, Sandra Dewi, dan Alisa Subandono. Auratmu kau lindungi dengan indahnya. Perkembangan hijab dari dahulu sampai sekarang merupakan salah satu contoh bentuk dari difusi dan akulturasi yang terjadi di Indonesia. Berawal dari masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh orang-orang dari Arab, Persia, dan Gujarat yang kemudian disebarluaskan oleh mereka, hingga akhirnya Islam diterima oleh masyarakat secara luas. Tanpa disadari, Islam dan kebudayaan yang melekat padanya juga ikut diterima dan terserap ke dalam kebudayaan
dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, proses ini disebut sebagai difusi atau proses penanaman nilai-nilai yang bersifat dominan. Masyarakat Indonesia yang awalnya tidak mengerti hijab dan mengetahui makna penggunaannya menjadi tahu dan menjadikan hijab sebagai bagian dari gaya busana mereka. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pakaian tradisional di Indonesia yang menggunakan penutup kepala sebagai pelengkap. Sejak tahun 2000-an, gaya busana hijab di Indonesia sudah diterima dan menjadi salah satu tren fashion muslimah. Perkembangan fashion muslimah tidak berhenti hanya di situ. Tahun 2010 menjadi tahun permulaan bersinarnya tren fashion muslimah. Hal itu dikarenakan model busana dan model hijab yang lebih beragam dimulai dari bentuk dan warnanya seperti gaya busana internasional. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih terbuka dan menerima gaya busana hijab ini, bukan hanya dalam kancah nasional saja, tetapi masyarakat internasional pun sudah mulai membuka mata untuk tren fashion muslimah. Bukan hal yang tidak mungkin hal tersebut terjadi karena adanya perpaduan atau akulturasi gaya busana muslimah dengan gaya busana wanita secara umum. Fashion muslimah akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Yang harus dipastikan adalah tetap menjadikan hijab sebagai identitas muslimah, bukan hanya sekadar fashion atau tren busana. Karena hijab bukan hanya sekadar pakaian, tetapi juga tentang ketaatan antara muslimah dengan Sang Pencipta. Kau merasa sesuatu hal yang tabu, rasa yang sering buatmu tak tentu. Kadang bisa buat hatimu happy, kadang galau, tapi kawan coba renungkan perasaan yang hanya kau buang percuma, hanya demi seorang yang belum tentu milikmu. Cintamu yang kau beri kepada manusia bukanlah bentuk arti cinta sesungguhnya, karena cinta manusia sesaat yang mungkin hanya terucap di bibir saja. Lebih baik kau berikan saja cintamu hanyalah pada Allah semata, karena hanya cintanya yang sempurna. Cinta abadi hanya cintamu pada Allah. Tapi kawan coba